Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel gue. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, di video kali ini gue mau ngasih tahu 5 rekomendasi film horor Indonesia yang paling seram dan yang akan bikin siapapun yang menontonnya merinding ketakutan. Oke, nggak usah banyak bacot, kita langsung aja ke daftar filmnya. Ratu Ilmu Hitam. Film horor mencekam berjudul Ratu Ilmu Hitam yang disutradarai oleh Kino Istanbul sudah rilis resmi di Netflix. Ratu Ilmu Hitam ini sempat menjadi trending topik sehingga disebut sebagai film paling seram yang dirilis pada tahun 2019. Film ini juga berkolaborasi dengan Joko Anwar yang mengarahkan skenario cerita. Film remake Sujana ini memiliki rating 17 tahun ke atas karena banyak adegan tak ramah anak yang dibuat di dalamnya. Ratu Ilmu Hitam bercerita tentang Hanif membawa Nadia istrinya dan ketiga anak mereka ke panti asuhan tempat Hanif dulu dibesarkan. Pengasuh panti itu, Pak Bandi, sudah sangat tua dan sakit keras. Hanif datang untuk menjenguk setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Dua sahabat Hanif saat tinggal di panti, Anton dan Jeffrey, juga datang bersama istri-istri mereka. Malam itu mereka semua tiba di panti asuhan yang terletak di luar kota dan jauh dari pemukiman penduduk. Mereka bermaksud bermalam di sana untuk memberikan penghormatan terakhir buat orang yang telah mengasuh mereka sejak kecil. Mereka menyangka malam itu akan jadi malam yang penuh dengan kedamaian. Mereka segera memahami bahwa mereka salah. Satu persatu dari mereka mengalami keganjilan yang mengerikan. Sebagian diteror oleh hal-hal yang paling mereka takuti. Seseorang menginginkan mereka mati, tampaknya dengan ilmu hitam yang sangat hebat. Seseorang yang mungkin punya dendam. Seseorang yang mengetahui sesuatu yang pernah dilakukan Hanif dan kawan-kawannya ketika di panti. Hanif dan kedua sahabatnya harus mengingat kembali beberapa kejadian yang coba mereka lupakan. Sesuatu yang mereka buang dari ingatan untuk bisa hidup seperti manusia normal. Sunyi. Sunyi merupakan film horor Indonesia besutan sutradara Awi Suryadi yang dirilis pada tahun 2019. Adaptasi dari film Korea Selatan berjudul Whispering Corridor 1998. Ini mengangkat tema senioritas dan perundungan yang kerap terjadi di sekolah. Dua bintang muda Angga Yunanda dan Amanda Rawles dipasangkan menjadi dua pemeran tokoh utama dalam film produksi MD Picture ini. Film Sunyi berkisah tentang Alek Angga Yunanda, siswa baru di SMA Abdi Bangsa. SMA ini merupakan salah satu sekolah menengah berprestasi di Jakarta dan lulusannya sukses menjadi orang-orang hebat. Namun, di balik reputasinya yang cemerlang, sekolah ini juga menerapkan tradisi yang ketat, terutama mengenai senioritas. Siswa kelas 1 dianggap sebagai budak yang harus menuruti semua perintah siswa kelas 2 dan 3. Para siswa kelas 1 juga tidak diperkenankan makan di kantin, ke perpustakaan, dan bahkan menggunakan toilet. Alek merasa frustasi dengan tradisi ini. Dia pun menuangkan segala keluh kesahnya selama bersekolah di SMA Abdi Bangsa dalam bentuk komik. Namun, rasa frustasi Alek sedikit teralihkan ketika ia bertemu dengan Maggie, Amanda Rawles, sesama siswa kelas 1. Alek tertarik pada Maggie meskipun setiap ia berniat mendekati perempuan tersebut, selalu ada gangguan dari para senior. Suatu hari, Alek dikerjai oleh 3 siswa kelas 2, Andre, Erika, dan Fahri. Mereka memaksa Alek melakukan ritual pemanggilan roh saat tahu Alek adalah anak paranormal terkenal. Di SMA Abdi Bangsa memang terkenal akan cerita hantu penunggu sekolah berwujud 3 siswi yang dulu meninggal karena jadi korban perundungan. Usai melakukan ritual ini, Alek semakin kerap diperalat oleh Andre, Erika, dan Fahri. Maggie bahkan pernah melihat sendiri hal tersebut. Tak hanya itu, Alek juga jadi sering diganggu oleh penampakan ketiga hantu penunggu sekolah. Tak lama berselang, Fahri dan Erika meninggal secara misterius. Andre pun mencurigai kematian dua temannya berhubungan dengan ritual pemanggilan roh Alek dan hantu penunggu sekolah. Namun, nyatanya pelakunya bukanlah Alek ataupun hantu penunggu sekolah, melainkan Maggie. Siapakah sebenarnya Maggie? Lalu, apakah Alek dan Andre akan jadi korban selanjutnya? Simak selengkapnya dalam film Sunyi yang dapat Anda saksikan di layanan streaming WTV.
Selain unik, cerita film horor Indonesia ini juga cukup relate dengan kehidupan berteknologi saat ini. Menceritakan tentang sekelompok mahasiswa Yogyakarta yang ingin menelisik berbagai cerita urban legend hantu Mbak Rohana di Jembatan Perawan, Yogyakarta. Dibintangi oleh Zain Andy Arpian yang harus mengajukan pilihan tempat angker lainnya kepada Kinan untuk mereka jadikan materi di konten YouTube mereka. Main di Desa Penari telah viral sejak beberapa tahun lalu dan telah direncanakan untuk di bioskop Indonesia sejak tahun 2020. Namun karena pandemi yang dialami, film ini terus mendapatkan penundaan tayang. KKN di Desa Penari berkisah tentang 6 mahasiswa yang melaksanakan KKN di sebuah desa terpencil. Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton, dan Wahyu tidak pernah menyangka kalau desa yang mereka pilih ternyata bukanlah desa biasa. Pak Prabu, sang kepala desa, memperingatkan mereka untuk tidak melewati batas gapura terlarang. Satu persatu dari mereka mulai merasakan keanehan desa tersebut. Bima pun mulai berubah sikap dan program KKN mereka berantakan. Nampaknya penghuni goib desa tersebut tidak menyukai mereka. Film ini memecahkan rekor sebagai film horor Indonesia terlaris sepanjang masa dengan jumlah penonton 6 juta orang per tanggal 16 Mei 2022 sejak penayangannya di tanggal 30 April 2022. Desa kami dijauhkan dari kemarin. Menjelang Maghrib menjadi film horor Indonesia selanjutnya yang rilis pada tahun 2022. Film ini berkisah tentang Thalia, Erlan, dan Ahmad yang merupakan mahasiswa jurusan psikologi yang melakukan penelitian untuk skripsi mengenai pasien gangguan jiwa bernama Nina yang dipasung dengan menggunakan kayu di sebuah pondok kecil. Gangguan jiwa yang dialami Nina menyebabkan ia melakukan tindakan-tindakan di luar nalar. Gangguan tersebut selalu muncul menjelang maghrib, sehingga ia harus dipasung di waktu-waktu tersebut. Sembari menjalankan penelitiannya, ketiga mahasiswa tersebut memasuki situasi mengerikan dan berbahaya tanpa disadari. Itulah 5 rekomendasi film horor versi Aing. Oke, thanks yang udah nonton video ini. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you next video guys, bye-bye.